A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan untuk terus setiap saat kita beribadah kepada Allah. Siang ini setelah kita beribadah salat wajib, kita lanjut dengan ibadah thalabul ilmi. Kita masih melanjutkan pembahasan tauhid asma wa sifat. Siang hari ini kita akan sedikit mengkaji Allah disebut sebagai as-sahid, yang maha menyaksikan, dan Allah disebut ar-raqib, yang maha mengawasi. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan ayat-ayat, misalnya di surah Al-Buruj ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Wa kafa billahi syahidah di surah Nisa 79. Dan cukuplah Allah yang maha menyaksikan atau yang menjadi saksi. Juga di ayat lain, innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita semua itu, mengawasimu sekalian. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'ir raqibah. Dan adalah Allah maha mengawasi segala sesuatu, mengawasi semua makhluk, ya, semua manusia, semua hewan, semua tumbuhan dan sebagainya dan sebagainya. Jamaah sekalian, Allah maha menyaksikan as-syahid, Allah maha mengawasi ar-raqib. Menurut Syekh Abdurrahman bin Sa'di, beliau menyatakan bahwa dua nama tersebut merupakan dua yang maknanya serupa. Kedua asma itu mencakup Al-Alim, Allah itu maha mendengar. Al-Bashir, Allah itu maha melihat. Al-Alim, Allah maha mengetahui. Jadi As-Sami yang pertama tadi maha mendengar, Al-Bashir, Allah maha melihat, Al-Alim, Allah maha mengetahui. Jadi tiga-tiganya menjadi satu. Kemudian disebutlah Allah sebagai as-sahid, Allah sebagai ar-raqib. Ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Sa'di. Jamaah rahimakumullah, dalam konteks asma Allah ini, maka kita sebagai hamba Allah hendaknya selalu mempunyai sifat muraqabah. Di dalam kajian akhlak, muraqabah itu adalah satu keyakinan dalam hati bahwa kita selalu diawasi Allah, kita selalu didengar Allah, dilihat Allah, diketahui Allah, dan di mana saja, kapan saja kita selalu diawasi Allah. Sehingga akibatnya jamaah sekalian, kita berhati-hati di dalam beramal karena semuanya didengar, dilihat Allah. Tentu kita akan dorong amal kita menjadi amal baik dan berusaha bagaimana meninggalkan amal yang buruk. Dalam istilah dalam ibadah, hendaklah kita juga bersikap ihsan, ya, bersikap ihsan. Dalam satu riwayat hadis riwayat Muslim, al-ihsan itu diberi makna anta budallaha ka'annaka tarahu
Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi seakan-akan kita berhadapan dengan Allah. Kita sholat berhadapan dengan Allah ya. Kita puasa dan ibadah yang lain, termasuk ibadah belajar dan ibadah bekerja ya. Jadi ketika dosen mengajar, seolah-olah Allah memang di kelas itu menyaksikan kita ya. Ketika mahasiswa beribadah belajar, seolah-olah Allah memang disitulah ya Allah. Ketika kita bekerja ya, disitulah Allah juga melihat kita bekerja. Jadi seolah-olah kita melihat Allah. Namun jika kamu memang tidak bisa melihat Allah, dan memang manusia tidak bisa melihat fisik Allah, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi di dalam ihsan itu juga ada makna muraqabah. Jadi apapun yang kita lakukan, ibadah apapun ya, ibadah nyapu, ngepel, isah-isah, umbah-umbah ya, ibadah berdagang, ibadah bekerja, ibadah tidur, ibadah makan, ibadah minum ya, termasuk ibadah sholat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Semua kita yakini Allah pasti melihat kita, Allah pasti mendengar kita, Allah pasti mengetahui kita. Maka marilah kita beribadah sebaik-baiknya ya. Jemaah sekalian, muraqabah yang tadi saya sebutkan memang memerlukan kekhusyuan hati, kehadiran hati di dalam ibadah. Ada ketawaduan di sana, menghindari sombong, menghindari riya ya. Maka jemaah sekalian, yang terakhir yang perlu kita sampaikan adalah bahwa Allah mempunyai nama Asy-Syahid, Ar-Raqib. Itu mendorong kita untuk kita tawadhu, tidak riya, tidak usah pamer ke orang lain amal kita, dan kita muraqabah. Ibnu Qayyim mengatakan dalam satu kitabnya, sesungguhnya kebahagiaan dan kegembiraan hati itu adalah kesejukan mata dengan adanya kedekatan Allah. Tidak dapat ditandingi dengan kenikmatan dunia sama sekali, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Inilah kondisi yang dialami para penghuni surga. Jemaah sekalian, kebahagiaan, kegembiraan adalah ketika kita beriman kepada Allah, dan ketika kita berbuat baik dan meyakini bahwa Allah itu melihat kita, Allah itu mendengar kita, Allah itu mengetahui kita. Semoga Allah SWT senantiasa menumbuhkan rasa hati kita ketawaduan kepada Allah, hati yang khusyuk, qalbun salim, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, sehingga kita tidak perlu pamer ke orang lain atau ke makhluk lain. Kita bisa mengambil hikmahnya bahwa Allah itu maha melihat, maha mengawasi ya, maha mengetahui kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.